informasi dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, pendengar, Anda masih bersama Palembang siang ini edisi Kamis 23 Februari 2023. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ya Bincang Sehat Jiwa untuk di hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Bincang Sehat Jiwa ini kerjasama antara Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya bersama RRI Palembang. Kami hadirkan saat lagi dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0711369977, 082179279090 ya. Masih bersama saya Tata Edins. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Pendengar di Bincang Sehat Jiwa untuk hari ini khusus ya, ini spesial karena ini kali pertama kita berbincang-bincang langsung kerjasama antara Rumah Sakit Ernaldi Bahar bersama Radio Republik Indonesia Palembang. Nah, tamu kita di siang hari ini spesial, yang paling sibuk biasanya, yang susah banget waktunya untuk disempatkan. Biasanya seperti itu, agendanya kan banyak gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Yumi Diansi, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, Ibu Yumi Diansi, Dr. Yumi Diansi ini juga tidak sendiri, ada wadirnya juga di sini yang hadir, Mbak Vita, selamat siang, dan juga Humas beserta staf lainnya juga yang sudah hadir bersama kita di Radio Republik Indonesia Palembang. Nah, perbincangan kita untuk kali pertama kerjasama kita ini, kita akan kenal lebih dekat gitu ya Bu ya dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Jadi kita akan berbincang-bincang. Mungkin pendengar juga banyak yang bertanya-tanya gitu kan ya, Ernaldi Bahar, apalagi kalau misalnya rumah sakit jiwa gitu kan ya, bukan? Itu kan tingkat penasarannya itu kan luar biasa. Nah, tapi sebelum kita lebih kenal dekat lagi bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu seperti apa pelayanannya juga, terus di situ juga melayani apa saja, bahkan juga pasiennya sampai saat ini pasien apa saja yang ada di sana gitu ya Bu ya. Kita ngobrol dulu lah sama Ibu Direktur ini. Bu Direktur, ngomong-ngomong udah berapa lama nih Bu di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini? Saya di Rumah Sakit Ernaldi Bahar hampir 11 tahun Mbak Tata. 11 tahun ya. Jadi pada tahun 2012 ketika rumah sakit ini pindah dari kilometer 5, saya ditugaskan untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Jadi sudah hampir 11 tahun. Jadi turun naiknya, terus perkembangannya sampai sejauh ini gitu ya. Saya jadi bisa mengikuti. Iya. Ada nggak pasien yang 11 tahun sama-sama pribadi Ibu di sana? Oh, ada juga ya. Namanya pasien inventaris itu. Jadi dia memang tadinya di situ, akhirnya kita kerjakan sehingga menjadi semacam pembantu lah di sana, membantu. Ada yang jadi tukang kebun, ada yang membantu kegiatan-kegiatan sesuai dengan kompetensi mereka setelah sembuh gitu kan. Oh, tapi mereka itu sudah dinyatakan sembuh gitu sembuh, ya? Tapi ya beberapa harus kontrol. Oh gitu. Oke, berarti Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini kan juga dikenal dekat dengan sebutan Rumah Sakit Erba gitu ya Bu ya. Memang
Ini lokasinya kalau tidak salah di mana Bu? Di kilometer 12. Kilometer 12 ya. Di dekat Grand City. Ya, di Grand City itu ya. Seberang ya. Iya, seberang. Nah, itu sebenarnya Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini dia rumah sakit yang seperti apa sih Bu? Maksudnya kan kita taunya cuma rumah sakit umum gitu kan, rumah sakit ibu dan anak gitu kan. Nah, kalau untuk Ernaldi Bahar ini rumah sakit yang seperti apa yang kita harus pahami gitu Bu? Begini Mbak Tata, rumah sakit itu kan ada dua, ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit umum ya seperti yang kita kenal RSMH, itu melayani pasien-pasien umum dan juga ada yang khusus. Jadi dia semua dilayani di situ. Kalau rumah sakit khusus dia hanya melayani satu jenis penyakit atau organ tertentu, misalnya rumah sakit jantung, ibu anak, mata, dan kita kebetulan Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, jadi kita memang adalah rumah sakit khusus jiwa yang namanya dari rumah sakit jiwa diubah menjadi Rumah Sakit Ernaldi Bahar karena untuk menghilangkan stigma masyarakat ketakutan akan berobat ke rumah sakit jiwa, seperti itu. Oke, nah jadi pasien-pasien yang berobat ini dia memang pasien-pasien rujukan apa memang sebenarnya kita maksudnya rujukan dari rumah sakit lain gitu ya Bu? Apa memang langsung dia datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk berobat gitu? Ternyata memang harus dirawat gitu. Oh begitu, baik. Kalau di Rumah Sakit Ernaldi Bahar kita ada yang langsung datang itu lebih banyak pasien umum. Tapi karena dengan eranya BPJS hampir 100% masyarakat Sumsel ini sudah total coverage. Jadi hampir semua pasien-pasien itu bisa dikatakan pasien BPJS. Di mana prosedur untuk datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu sebagai rumah sakit khusus kelas A. Kita harus menerima rujukan dari rumah sakit yang lebih rendah levelnya. Jadi sebelum kita rumah sakit kelas A, jadi kalau misal mau ke kita harus ke puskesmas dulu. Sudah ke puskesmas baru ke rumah sakit yang kelas C. Kalau kelas C tidak bisa baru ke B, B tidak bisa baru ke A, karena kita rumah sakit khususnya kelas A. Oh gitu. Seperti itu, kecuali gawat darurat. Kecuali gawat darurat gitu ya Bu ya? Kalau gawat darurat kemanapun kita datang pasti dilayani. Jadi yang datang langsung biasanya sih pasien-pasien gawat darurat atau kalau jiwanya gawat darurat jiwa itu gaduh gelisah yang mengganggu sehingga harus cepat ditangani dan dirawat, seperti itu. Oh gitu, oke. Ya ini Bu izin ya Bu ya, mic-nya boleh didekatkan sedikit. Oh ya, nah, ditarik. Ditarik aja. Siap. Oke, biar suara merdu Ibu kedengeran jelas gitu ya di radio. Baik. Nah, jadi pendengar untuk Anda yang mau bergabung silakan saja di 0711399977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Bisa langsung komentar di akun YouTube RRI Palembang juga. Nanti kami akan sampaikan langsung ya kepada Ibu Dr. Yumi Diansi, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan ya. Untuk Anda silakan saja bergabung bersama kami. Nah, kalau dokter-dokter yang bertugas di sana itu rata-rata berarti psikolog sama dokter SPKJ, apa ada dokter lainnya Bu? Banyak, kita mulai dari dokter umum kan, karena untuk di UGD itu diterima pertama oleh dokter umum. Kemudian ada SPKJ, tentu saja kita punya 8. Kemudian punya dokter-dokter spesialis non-jiwa juga, punya penyakit dalam, punya dokter-dokter spesialis saraf, punya dokter spesialis THT, kulit, patologi anatomi, kemudian obgyn dan dokter gigi. Oh, dokter gigi juga ada. Kita sebetulnya juga memang mempunyai peluang untuk melayani 40% pasien umum juga sudah boleh, tetapi tentu saja melewati proses rujukan dari level yang lebih rendah gitu. Maksud level itu ya kelas rumah sakit yang lebih rendah. Jadi tidak bisa dari puskesmas langsung ke kita ngirim, tidak bisa. Berarti harus melewati rumah sakit lain dulu ya Bu ya, baru bisa ke sana. Kan berjenjang seperti itu dia. Dan pasien umumnya itu berarti tidak hanya nih pendengar, tidak hanya pasien yang rawat di situ ya Bu ya, berarti masyarakat umum yang mau berobat ke sana boleh gitu
ya Bu ya? Kita menerima, cuma memang kan stigma masyarakat kalau rumah sakit Erba itu rumah sakit jiwa Ya, gitu. udah ada gangguan aja jiwanya gitu ya Bu jiwa ya. gitu. Padahal belum tentu karena kita Betul. punya pelayanan lain. Betul. Punya psikolog yang Ada dokter kulitnya juga di ada, sana ya Bu, iya, dokter gigi. kita punya rehab nabza, Oke, punya ada laboratorium, jadi bisa melakukan medical check up di situ gitu. Oh, kita bisa MCU Bisa, juga silakan di situ Mbak ya, Bu Tata. ya? Ada. Oke. Jadi kemarin terakhir jadi TKHI itu diarahkan ke Rumah Sakit Ernali Bahar untuk memeriksa ya MCU-nya karena kita kan paketnya lengkap ya. Ada terakhir ada surat keterangan kesehatan jiwa yang dibutuhkan. Jadi mereka lebih banyak ke kita karena one stop. Iya, satu pintu kita ya Bu iya. ya. Iya, biasanya kalau misalnya surat kesehatan jiwa kan kita berujungnya ke rumah sakit lain gitu kan ya. Bisa. Jadi sekarang bisa kita layani kan dari misalnya pemeriksaan kesehatan umum. Jadi kita bisa terus dia langsung dapat dilakukan pemeriksaan narkoba, ini bebas narkoba, kemudian langsung pemeriksaan kesehatan jiwa. Jadi tidak harus bolak-balik ke rumah sakit mana lagi, ke rumah sakit mana lagi. Oke, berarti yang apalagi yang misalnya kita tuh tinggalnya di dekat sana, lebih baik ke sana aja gitu ya Bu ya, lebih dekat gitu kan ya. Yang jauh pun ke situ. Soalnya memang satu-satunya rumah sakit jiwa di Sumatera Selatan. Iya benar. Iya. Satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di Sumatera Iya, Selatan. Sumatera Selatan. Jadi kita memang melayani masyarakat Sumatera Selatan dan mungkin juga dari luar daerah Sumatera Selatan. Sebenarnya ini ya Bu ya yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat ya, supaya stigma masyarakat yang kalau ngelihat melihat nama Rumah Sakit Ernaldi Bahar nggak melulu sakit jiwa gitu ya Bu ya. Betul, tidak. Jadi konsultasi misal minat dan bakat ya. Terus untuk anak-anak remaja gitu ya. Terus ya banyak sebetulnya banyak yang bisa kita layani di situ. Oke. Kita tahan dulu Bu, nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sama Ibu siapa di mana? Sama Ibu Eva di Tipareja, Mbak. Ibu Eva di Pipareja, silakan Bu. Iya. Kita bersama Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar ada. Iya. Iya Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yumi Widiasi. Ya. Iya. Ini Bu hanya satu pertanyaan kami Bu. Apakah Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini menerima pasien BPJS? Oke. Cuma itu aja Bu. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Eva. Sebenarnya ini akan saya tanyakan nanti ya Bu ya. Tapi memang kan pasti ini kalau misalnya kita bincang-bincang kesehatan pasti yang muncul pertanyaan dari masyarakat ini BPJS apa enggak sih Bu? Betul, gitu. betul. Nah kalau di Ernaldi Bahar sendiri seperti apa Bu? Sama seperti rumah sakit lainnya karena gini, Sumatera Selatan ini kan hampir semua masyarakatnya sudah total coverage semua BPJS. Jadi kita pun pasien-pasien kita hampir 90% BPJS. Cuma Ibu Eva dapat saya jelaskan untuk ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu kalau dengan BPJS tidak bisa langsung datang. Jadi Ibu harus misalnya ke puskesmas dulu, kemudian dirujuk. Nanti kalau sudah dirujuk ke rumah sakit kelas C, kelas C tidak mampu, kelas B. Tetapi kalau sudah memang untuk dirawat dan gaduh gelisah atau yang mendadak itu yang emergency itu bisa langsung datang. Jadi rumah sakit manapun dapat menerima pasien-pasien yang kalau dia dalam kasus gawat darurat, tetapi kalau untuk yang terjadwal yang biasa itu harus melalui proses rujukan. Tapi hampir 90% pasien kita adalah pasien-pasien BPJS. Jadi tenang saja Bu Eva, kalau memang ingin berobat ke Erba bisa. Oke, berarti walaupun kita konsul dulu gitu ya Bu ya, langsung BPJS dulu bisa gitu ya Bu ya? Maksudnya kalau konsul ya bisa konsul, tapi memang harus lewat puskesmas dulu. Iya. Harus rujukan namanya Bu ya. Rujukan. Kalau datang-datang tuh nggak bisa. Kecuali yang tadi gawat darurat gitu ya Bu ya. Kalau gawat darurat kapanpun kan silakan datang. Tapi ada sih Bu yang mungkin yang malas ke puskesmas. Ya pura-pura apa dulu gawat darurat gitu. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu? Pasti ada kan? Enggak sih sebetulnya. Enggak ya, sangat jarang. Jadi itu tuh termasuk fraud juga ya. Termasuk yang tidak diperbolehkan dan kita juga menjaga itu gitu. Oke. Kita punya ada MOU dengan
BPJS. BPJS ya Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, kita lanjutkan kembali. Silakan pendengar yang bergabung bersama kami di 0711369977, 0821 7927 9090 ya. Nah, berbicara soal pasien tadi, berarti di pasien itu kan ada yang rawat rawat inap gitu ya Bu ya. Nah, yang rawat inap itu berarti lama. Tadi kan Ibu bilang ada yang lama gitu ya. Paling lama berapa tahun mereka dirawat Ibu? Itu yang lama-lama itu yang dulu. Tapi kan sekarang dengan BPJS kita punya regulasi BPJS kan satu paket. Misalnya dalam satu paket perawatan itu lebih dari 1 bulan. Tapi biasanya lebih dari 1 bulan. Cuma kan kita juga punya tindakan pelayanan bagaimana supaya pelayanan kita tuh efektif, pasiennya tidak terlalu lama tapi bisa sembuh. Jadi kita punya satu namanya clinical pathway, bagaimana rumah sakit mengatur pasien-pasien itu sehingga dia dapat menjadi lebih baik, terkontrol dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan BPJS itu durasinya itu baru melakukan pembaruan lagi itu berapa lama? Beberapa bulan sekali? Kalau BPJS itu kalau rujukan kan berlakunya 3 bulan ya, 3 bulan. Tetapi kalau perawatan biasanya dia readmisi boleh datang lagi itu setelah lebih dari 1 minggu baru boleh kontrol lagi gitu. Tapi kalau misalnya 1 minggu tuh lumayan sebentar lah ya Bu ya? Iya. Nggak sampai yang 2 minggu harus datang lagi kan jadi ya? minimal 1 minggu dengan penyakit yang sama ya. Oke. Baik, jadi jangan ditambah dulu penyakit yang lain. Oke, saya bacakan WhatsApp dulu di 082179279090. Oke, saya Wahyu di Tangga Buntung. Selamat siang Bu Dokter. Bu, saya mau tanyakan, ini saya tertarik dengan klinik nafza tadi ya. Nah, kalau misalnya prosedur kita mau ke klinik nafza itu seperti apa? Klinik nafza kita ya datang dulu lah ke rumah sakit gitu, kemudian nanti di asesmen. Ini ada 2 sistemnya. Ada sistem yang memang kalau dulu siapapun yang ingin rehab nafza itu bisa datang ke Rumah Sakit Ernadi Bahar dan itu akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi kan sekarang tidak lagi, hanya yang tertentu saja, yang seumur hidup dengan PBI juga itu seumur hidup hanya 2 kali bisa dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan itu tidak banyak, sehingga lebih banyak yang mandiri. Yang mandiri dari berobat. Kalau dulu siapapun yang ingin rehab nafza ini Pak Wahyu, itu digratiskan karena dibayarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Tapi tidak lagi kalau sekarang memang ada masyarakat tertentu yang boleh dibayarkan oleh pemerintah melalui PBI. Tapi itu pun hanya 2 kali. 2 kali. 2 kali seumur hidup. 2 kali seumur hidup gitu ya. Nah, jadi kalau berarti kan ada juga perawatan untuk nafza ini ya Bu ya? Betul ada. Nah, kalau misalnya perawatannya itu berapa lama? Apakah selama-lamanya sampai pasien dinyatakan sembuh gitu ya Bu ya? Apa gimana? Ini kita ada 2 fase. Pertama fasenya itu fase detox ya, detoksikasi, mungkin membuang racun-racun dulu itu sampai 2 minggu ya, 2 minggu kemudian akan ditawarkan apakah ikut melanjutkan. Tapi kalau paket yang dibayarkan kementerian itu biasanya 1 paket sampai 3 bulan. 1 paketnya itu 3 bulan sampai ya? Sampai 3 bulan, 2 minggu ya, 2 minggu detox, kemudian sampai itu 3 bulan. Di dalam proses itu mereka mengikuti berbagai kegiatan ya, berbagai kegiatan dalam rangka bagaimana mereka nanti akan melepaskan diri dari efek-efek narkoba supaya tidak lagi tergantung, kemudian bagaimana menghadapi kehidupan di luar nanti setelah masyarakat. Ya memang sebetulnya memang di Tangga Buntung banyak Pak Wahyu yang seperti ini dan kita juga berapa kali merawat.
Oh, yang domisilinya dari sana gitu ya. Sangat banyak di situ. Oke, baiklah. Ya, mudah-mudahan saja yang mendengarkan ini bisa teredukasi gitu ya, bahwa sebenarnya prosedurnya misal mau ke klinik ini seperti ini, mau berobat kejiwaan juga tadi sudah disampaikan seperti apa ya pendengar ya. Oke, kita break dulu ya Bu ya. Kita dengerin lagu dulu mungkin boleh ya untuk peregangan supaya nanti yang denger juga nggak melulu stigmanya masih rumah sakit jiwa ya. Tapi sebenarnya benar nggak sih Bu, kalau misalnya kita stigma kita udah gimana-gimana tentang rumah sakit jiwa, jangan-jangan kita harus berobat tuh? Oh tidak. Oh tidak ya Bu. Sekali-sekali jalan aja ke rumah sakit jiwa. Maksudnya dilihat suasana tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Lebih apa ya? Lebih bersahabat. Hampir sama seperti rumah sakit umum, malah saya bilang lebih apa ya? Lebih enak lah gitu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik pendengar, jangan lupa nanti Anda bisa kembali bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Kami juga masih menunggu juga partisipasi Anda melalui akun YouTube kami di RRI Palembang ya. Masih bersama kami di Bincang Sehat Jiwa untuk di hari ini bersama Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Yumidiansi F ya, MKes. Jadi Bincang Sehat Jiwa di siang hari ini kita masih berkenalan nih dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan.
Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Masih bersama Anda, Bincang Sehat Jiwa, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Palembang siang ini, Bincang Sehat Jiwa, masih bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Kita mengenal lebih dekat ya tentang Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan ya. Di studio masih bersama narasumber kita, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Yumi Diansi. Bu Yumi Diansi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Dan pastinya pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Juga bisa langsung di akun YouTube RRI Palembang pendengar ya. Kami lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini pendengar ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa klinik yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar gitu ya Bu ya, mulai dari kulit, nabza juga, terus juga ada layanan psikologi juga ya. Nah, kalau kita melihat pasien-pasien yang dirawat di sana gitu ya Bu ya, itu bisa diceritakan tidak Bu, usia yang paling muda berapa ya, bahkan juga mungkin sakitnya yang paling parah seperti apa gitu ya Bu, yang kondisinya saat ini, yang bisa dibilang yang menunggu gitu ya pasien-pasien yang di sana. Tapi sebelum itu tahan dulu Bu, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Ada Pak Rusdi. Oke, selamat pagi, selamat siang Pak Rusdi. Terputus, silakan dicoba kembali di 0711369977 ya. Untuk Pak Rusdi yang mau bergabung kembali ya, tadi terputus ya. Oke, boleh dilanjutkan kita perbincangan kita tadi Bu. Bervariatif ya. Iya. Jadi mulai karena kita Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini kan satu-satunya rumah sakit jiwa, jadi kita melayani mulai dari anak sampai ke lansia. Jadi dari anak sampai geriatri. Geriatri ya, seperti itu. Lansia juga ada gitu ya Bu ada, ya? jadi kan penyakit pikun seperti itu ya. Gitu. Oke. Dan ada gangguan-gangguan jiwa yang lain gitu. Oh, gangguan jiwa yang lain juga ada gitu ya. Tapi kalau yang anak tadi usianya paling muda berapa Bu? Berapa tahun? Ya 7-8 tahun lah. 7-8 tahun juga ada ya? Ya. Oke. Pernah kita rawat itu. Pernah dirawat gitu. Dan saat ini saat ini juga sembuh gitu ya? Tidak kontrol kembali. Oh, tidak kontrol ya, tidak kembali. kontrol kembali jadinya. Oke. Kalau misalkan tidak kontrol kembali itu memang dianggap dia tidak membutuhkan lagi atau udah sembuh, apa jangan-jangan memang pasiennya malas apa gimana tuh Bu? Banyak faktor kan memang, karena begini, pasien-pasien jiwa yang kita layani kan dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Jadi kadang-kadang dengan satu keluarga yang sakit jiwa kan sudah membebani yang lain, sehingga mengganggu ritme mencari nafkah dan sebagainya. Jadi barangkali bisa juga karena kesibukan mencari ekonomi sehingga lupa untuk mengantarkan, atau memang dia berobat di tempat lain, nantinya seperti itu. Kalau berobat di tempat lain ke tempat yang tepat sih nggak masalah bisa, ya Bu ya. Biasa kan karena kalau dia sudah kontrol bisa kan ke dokter praktek, bisa ke rumah sakit yang kelasnya lebih rendah, kalau tidak dirawat kan bisa. Kalau asal ada psikiater. Iya, yang kita takutnya itu jangan sampai nanti dia berobat malah ke betul, ke paranormal lah, segala macam. Iya, banyak sih masih yang seperti itu kan. Oke. Baik, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sama siapa di mana Mbak? Humayroh di Kancil Putih. Ya, Mbak Humayroh di Kancil Putih. Silakan Mbak. Kita bersama Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, ada Ibu Dr. Yumi Diansi. Silakan Mbak. Mau nanya apa? Iya. Siang Ibu, saya mau nanya.
berapa lama sih pasien harus dirawat inap? Terus apakah ada klasifikasi khusus jenis penyakit pasien gitu yang harus dirawat inap? Gitu aja. Terima kasih. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Humairoh ya yang sudah bergabung Mbak sama. Humairoh, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita merawat itu tergantung kebutuhan pasiennya. Tapi kalau misalnya memakai BPJS itu kita punya maksimal perawatan berapa lama. Tapi kita upayakan biasanya sebelum masa itu sudah baik. Sudah membaik sehingga kita memang punya terapi-terapi. Jadi ketika dia baru datang, itu kita masukkan dulu di ruang intensifnya gawat daruratnya psikiatri. Kemudian maksimal 10 hari itu baru kemudian dipindahkan dengan terapi sehingga mereka akan menjadi lebih cepat membaik seperti itu. Jadi kemudian masalah klasifikasi yang bisa dirawat adalah tentu saja yang menentukan adalah di penerima di unit gawat darurat atau di poli. Jadi ada skor-skor tertentu yang memang dilakukan oleh dokter-dokter kita sehingga pasien ini dapat dirawat di Rumah Sakit Ernadi Bahar. Tetapi tentu saja kami tidak akan menyulitkan kalau memang ingin dirawat keluarga pasti kita rawat. Iya, kita rawat gitu. Oke. Tapi apakah boleh nih Bu kalau misalkan tapi tidak tenang tentu saja kan kalau dirawat, kalau yang dia tenang itu harus rawat jalan. Oke. Tapi maksudnya kalau misalnya kita menawarkan diri untuk keluarga kita itu dirawat, itu boleh ya Bu ya? Tanpa misalnya rekomendasi dokter dulu gitu. Harus ini tergantung indikasi memang. Ada indikasi pasien rawat di rumah sakit manapun. Harus ada indikasi dulu baru gitu ya, indikasi rawat dari pasien manapun. Kecuali ya kalau misalnya pasien mandiri ya karena memang itu tentu bisa saja atas indikasi sosial. Tapi kalau misalnya dengan BPJS kita punya regulasi seperti harus pasiennya dengan ada skor yang harus di atas berapa gitu, harus bisa, terus dia misalnya gaduh gelisah, terus banyak faktor yang membuat pasien bisa dirawat. Baiklah kalau begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara untuk umum yang fasilitas kayak misalnya kita harus tes SPKJ itu segala macam, maksudnya tes kesehatan jiwa itu tadi ya Bu ya. Nah, itu kita perlu biaya berapa sih Bu? Itu kita pakai perda yang memang sudah pergub dan perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau untuk pemeriksaan psikologi itu 200.000, kalau pemeriksaan kesehatan jiwa 200.000, tapi biasanya itu satu paket. Jadi ada Permenkes yang mengatur bahwa kalau kita memeriksakan kesehatan jiwa itu harus satu paket antara psikologi dan kesehatan jiwa dengan psikiater. Psikolog dan psikiater itu saya dapatkan kemarin dari psikolog di kita bahwa memang harus sepaket seperti itu gitu. Berarti tidak bisa yang psikologinya saja, berarti harus satu paket sama kalau namanya surat keterangan sehat jiwa. Tapi kalau untuk konsultasi psikologi juga boleh, psikologi ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitu sama psikolog ya Bu ya, itu boleh gitu. Itu konsultasi, tapi kalau misalnya dia membutuhkan surat keterangan, misal pemeriksaan psikologi yang ada suratnya dalam bentuk surat, misalnya ya dibutuhkan untuk melamar pekerjaan atau apa, itu ya memang dilakukan tes, tes tertulis, disuruh beberapa role play gitu kan. Berarti itu tadi kalau misalkan yang psikologinya 200, kesehatan jiwanya 200, 400.000 ya Bu ya, satu paket. Itu untuk mendapatkan surat keterangan. Iya. Menurut pengalaman berarti termasuk bisa bersaing harganya gitu ya Bu ya dengan rumah sakit lain gitu. Bisa, jadi itu harga, tapi ada beberapa kita ada program-program yang kita berikan pengurangan ada. Masih ada juga itunya ya Bu ya. Jadi kayak diskon gitu ya Bu ya. Baiklah kalau begitu. Baik pendengar, silakan bergabung kembali bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Saya bacakan lagi WhatsApp yang udah masuk di 082179279090 dari 0812713737. Sekian. Selamat siang Ibu. Yang saya mau tanyakan, jam operasional untuk pelayanan Rumah Sakit Ernadi Bahar sendiri sebenarnya itu sampai jam berapa, dari jam berapa bukanya?
Ini calon pasien nih kayaknya, Bu. Iya. Kita buka jam 8 mulai. Jadi jam 8 mulai mulai pelayanan. Kemudian untuk pendaftaran memang kita tuh sampai jam 12 karena kalau pelayanan sampai jam 2, jam 2 kalau di hari Jumat sampai jam 1 karena kita buka sampai hari Sabtu. Jadi mungkin satu-satunya rumah sakit yang Sabtu seperti biasa itu di Rumah Sakit Erna di Bahar. Oh gitu. Iya. Jadi karena pendaftaran kan karena sudah pendaftaran jam 12 karena dia harus bertemu dokter, kemudian harus menunggu obat, pemeriksaan lainnya. Jadi dia jam 2 itu kan dia sudah bisa mengambil obat. Tapi kalau pasiennya banyak juga sampai ya lewat dari situ gitu. Cuma memang pelayanan kita dari jam 8 kalau hari biasa sampai jam 2, kalau hari Jumat itu sampai jam 11. Kalau hari Sabtu ya seperti biasa lagi sampai jam 1. Oh, karena memang dari Senin Kita sampai Sabtu iya, itu Senin buka sampai ya, Sabtu. Bu Iya, ya? buka seperti biasa. Oke. Jadi jadi jamnya juga dibatasin gitu ya, Bu ya, nggak sampai sore jam Tapi 5. kalau di unit gawat darurat kan setiap saat. 1 kali 24 jam ya, Bu ya, untuk di gawat darurat sama ya. seperti yang lain. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita kenapa-kenapa dan memang kita terdekat di situ ada Rumah Sakit Ernal di Bahar, jangan jadinya nggak jadi ke rumah sakit itu ya, Bu ya, karena memang taunya ini rumah sakit jiwa ya. UGD-nya buka dan bisa melayani umum gitu ya, Bu ya. Oke. Kan kalau rumah sakit wajib punya UGD rumah sakit khusus apalagi yang apapun. tipe besar gitu ya, Bu ya, Iya. yang kelas besar. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebenarnya ini nih pendengar yang memang harus kita pahami bersama-sama ya, bahwa Rumah Sakit Ernal di Bahar itu juga melayani untuk fasilitas umum gitu kan ya, untuk masyarakat yang umum juga dan bukan masyarakat yang notabene memang punya punya sakit kejiwaan gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan gitu kan Bisa, langsung ke sana. Jadi jangan nanti paling yang tidak kan ada mendapatkan pelayanan. paling enggak ya diperbani dulu lah apa segala macam ya, Bu. Diinfus dulu di apa. Iya, gitu. tiba-tiba nanti kecelakaannya di depan Ernal di Bahar gitu kan, Bu ya, karena ingat rumah sakit jiwa nggak jadi ya, jangan gitu juga ya. Iya. Oke, kita bacakan lagi WhatsApp yang udah masuk di 082179279090 dari 08217775 sekian ya. Selamat siang, Bu. Yang mau saya tanyakan ini terkait dengan apa nih? Oke, terkait dengan pelayanan yang tentang kecanduan narkoba itu tadi ya. Jadi pelayanan kecanduan narkoba ini apakah memang dibatasi juga kita kalau misalkan mau nginap di sana ya, atau gimana? Oke, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi di awal ya, mungkin baru bergabung gitu ya, Bu ya. Ya, mungkin boleh diulangi lagi nih, Bu. Jadi ada 2 jenis ya. Kalau yang mandiri itu boleh datang dan kita asesmen, kita rawat. Bisa. Tapi kalau yang memang tidak mandiri, yang PBI itu memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dia penuhi. Kalau memenuhi persyaratan itu ya kita rawat. Ya, maksudnya kita rehab ya gitu ya, mulai dari fase detox sampai dan sampai 3 bulan selanjutnya. Oke. Nah, kalau di belakang tadi kan sebelum kita on air, Ibu sudah bisikin Tata bahwa ada nih pasien yang kecil gitu kan, anak kecil dirawat bagian nabza ini ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, pernah dirawat. Iya, pernah dirawat gitu ya. Oh, berarti saat ini masih tidak ada gitu ya, belum ada ya? Sekarang tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Tapi orang dewasa ada gitu, Bu ya? Iya, ada. Orang dewasa ada. Berapa banyak nih, Bu? Tidak terlalu banyak, sekarang paling 10 gitu. Oh, 10 ya. Kalau dulu kan sampai 50 tempat tidur penuh gitu, kalau sekarang tidak. Oh, gitu. Nah, kalau dulu itu pernah ada yang dirawat yang kualifikasi anak kecil ini usia berapa gitu? Masih kecil ya, SD ya 12 13 lah. Tahun ya. Iya. Oh, masih kecil ya, Bu ya. Benar. Oke. Nah, kalau untuk pasien yang punya sakit kejiwaan gitu, Bu ya, ada berapa banyak saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Ernal di Bahar? Kita berkisar 80 sampai 90 yang ini ya dirawat inap ya. Karena kita punya kapasitas tempat tidur sekarang 164. Jadi yang terisi ya itu. Mungkin sekitar 90. Iya. Banyak juga loh, Bu ya. Itu sudah dulu lebih banyak dari 50% ya. Dulu lebih banyak lagi. Bagus dong, Bu. Berarti udah banyak yang Amin. Ya sehat semua ya. Iya, sehat, Bu. Kalau misalnya lebih banyak yang sakit jiwa, waduh. Betul.
Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tapi ini ngomong-ngomong Bu, sepengalaman Ibu yang udah 12 tahun gitu kan ya. 11 ya. ya. 11 tahun yang udah bergabung di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya. Masih ingat nggak dulu ketika pertama kali ditempatkan di sana, apa yang Ibu rasakan gitu Bu? Kita kan belum belum kena vibes-nya di sana ya, main pun kita belum ke sana kan gitu. Banyak hal karena sebelum di situ saya kan di rumah sakit mata. Ya. Jadi agak lebih tenang gitu kan, karyawan tidak banyak, pasiennya juga banyak, tapi kan memang hanya membutuhkan perawatan mata gitu ya. Tapi di sini kan jadi sesuatu yang unik gitu loh. Unik dari pasien-pasien umum lainnya gitu. Jadi pasien jiwa ini pasien yang paling unik, sehingga kita memang harus ya cepat beradaptasi. Sudah beradaptasi gitu, banyak pengalaman gitu ya. Bagaimana kita bersama-sama dengan teman-teman membangun ini. Oke. Jadi kalau kita ngelihatnya itu sama nggak sih dengan yang ditampilkan di sinetron gitu Bu? Ya tidak. Oh, tidak ya? Tidak seperti yang dibayangkan. Oh gitu ya Bu ya? Ya tidak, menyenangkan datang aja ke sana. Jadi tenang juga, mereka bisa komunikasi, tidak mengganggu, tidak membahayakan, kecuali kan kalau misalnya pasien itu lagi di unit gawat darurat, di UPIP-nya, UPIP itu apa Bu? Ini intensif psikiatri. Jadi kalau itu gaduh gelisahnya ya, yang dia baru datang gaduh gelisah, kita taruh di UPIP. Kalau itu ICU-nya rumah sakit jiwa. Oh gitu. Ya ICU, tapi kan dalam arti dia secara psikisnya ya masih gaduh, mengganggu, terus teriak-teriak dan lain sebagainya gitu. Oh gitu, berarti ternyata ada ICU-nya juga ya Bu ya? ICU namanya sih UPIP kalau kita unit ya. intensif psikiatri. Oh gitu. Tapi kalau di UPIP itu dia menampung berapa banyak orang Bu? 16 ya kalau nggak salah, 16 tempat tidur. 16 tempat tidur sebelum dia disebar ke ruangan-ruangan. Oh oke. Berarti kalau ke ruangan rawatnya itu mereka satu orang tuh satu ruangan gitu ya Bu? Tergantung ya. Jadi kalau sekarang BPJS, terutama BPJS ya, satu ruangan itu maksimal 4 kan, satu ruangan maksimal 4. Tapi tetap kita punya VIP, punya VIP satu orang satu gitu. Tapi kalau BPJS ke depan itu akan ada regulasi bahwa rumah sakit itu tanpa kelas, rumah sakitnya dirawat tanpa kelas. Ya jadi semua pasien BPJS tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, semua dia tanpa kelas dan satu ruangan itu 4 pasien maksimal. Nah, tapi belum berjalan sepertinya ini. Tapi baru wacana ya. Dan tapi kita sudah harus menyiapkan ruangan-ruangan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan mereka. Jadi kelas standar rumah sakit ya, KRIS namanya kelas rumah sakit. Oke, dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar sudah menyiapkan itu ya Bu? Sudah, kita harus wajib menyiapkan itu. Oke, nah tadi kan sempat disebut juga bahwa ternyata di situ juga ada ruang VIP ya Bu ya? Iya. Siapa sih Bu yang nunggunya ruang VIP itu? Ya yang mampu bayar. Yang mampu bayar ya. Ya siapa yang dirawat tanpa mampu bayar gitu kan, karena lama. Bukan ini ya, maksudnya kasusnya bukan yang latar belakangnya mungkin kemarin nggak menang nyalek apa segala macam. Nggak ada. Bebas siapapun boleh. Ya, siapapun. Iya ya. Banyak yang bertanya begitu, tapi tidak. Siapa yang pengen lebih privasinya lebih terjaga gitu kan, nggak apa-apa, bisa di situ. Masih kita siapkan. Masih disiapkan. Ada berapa Bu kalau orang VIP-nya itu? 2 ya Pak ya? Oh 2 sampai 4 karena tidak banyak sih. Jadi laki-laki misalnya kita siapkan 2, perempuannya juga 2 gitu. Oh laki-laki 2, perempuan 2 dan rawat inap yang lainnya juga itu yang 160-an itu juga terpisah ya Bu ya, laki-laki maupun perempuan ya. Nggak bisa digabung. Walaupun misalnya pernah nggak sih Bu ada pasiennya itu case-nya dia tuh suami istri gitu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Enggak. Berarti kalau kakak adik ada, tapi satu jenis kelamin misalnya laki-laki gitu ya. Pernah sih itu ada. Oh gitu, kalau kakak adik ada, tapi kalau misalnya suami istri tuh nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu, baiklah. Ya kita lanjut lagi nih pendengar untuk bacakan WhatsApp Anda di 0821 7927 9090. Yang masih mau bergabung juga boleh di 0711369977 ya. Perbincangan kita ini masih mengenai profil Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya. Kita masih bersama Dr. Yumi Diansi, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi
Provinsi Sumatera Selatan ya. Tadi BPJS sudah dijelaskan juga seperti apa. Ternyata juga di sana juga melayani untuk pasien BPJS ya. Dan juga kami ingatkan kembali bahwa rumah sakit ini juga ini melayani umum ya, penyakit-penyakit umum juga ya Bu ya, apalagi UGD-nya itu 1 kali 24 jam gitu ya. Untuk Anda jadi silakan saja baik yang mau bertanya langsung di 0713699977 082179279090. Nah, Rumah Sakit Arnaldi Bahar dalam waktu dekat ini mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan gitu Bu, kegiatan mungkin yang masuk dalam program kerjanya juga gitu. Tahun ini perencanaan kita akan mengembangkan pelayanan geriatri. Oke. Ya, geriatri jadi khusus untuk lansia ya. Jadi bagaimana kita melayani lansia sesuai standar. Jadi mulai dari sarana prasarana, bagaimana mereka bisa dilayani terpadu, tidak harus jauh ke sana kemari melakukan pemeriksaan. Jadi bisa kita layani di satu ruangan. Itu akan kita kembangkan di tahun ini. Jadi ya itulah yang menjadi program kerja kita di tahun 2023, mengembangkan pelayanan geriatri. Oke. Nah, kalau kita kembali ke latar belakang pasien ya, rata-rata nih Bu ya, misalnya ada yang lansia juga kan Bu ya? Ada. Iya. Nah, itu yang memang keluarga yang masih ada apa yang dia terpisah dari keluarganya gitu Bu? Ada rata-rata, tapi memang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti ya rata-rata ya kayak orang kalau kita bilang pikun gitu, ya demensia. Nah, demensia itu yang banyak. Jadi ada keluarga tetapi memang kan karena perilaku mereka itu membahayakan dirinya sendiri sehingga mereka perlu diobati, kadang perlu dirawat di rumah sakit Erba. Oke. Tapi kalau misalkan yang ada keluarganya gitu ya Bu ya, mereka untuk visit keluarganya tuh juga diperbolehkan gitu ya? Boleh. Nah, kalau misalnya jam operasional besuknya itu Bu? Sama seperti yang lain. Sore gitu boleh. Sore. Terus hari Minggu juga misalnya jam 10 sampai jam berapa gitu. Sama seperti rumah sakit lainnya. Dan dalam keadaan tertentu ya boleh di waktu-waktu yang mereka butuhkan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk rawat inap penyakit lain ya Bu ya, selain penyakit kejiwaan ada juga di sini? Tidak ada ya, khusus untuk penyakit jiwa ya jadi Bu ya. kalau rumah sakit jiwa ini kan rumah sakit khusus, kita hanya melayani kalau untuk pasien umumnya itu rawat jalan. Rawat jalan. Kalau pasien jiwa rawat jalan dan rawat inap ya Bu ya. Oke. Nah, kalau di Rumah Sakit Arnaldi Bahar ini, kalau misalnya kita berobat umum dan rawat inap di rumah sakit umum itu kan kita kan kadang butuh pendampingan, ada yang mendamping gitu ya Bu ya. Nah, kalau rumah sakit jiwa sendiri pasiennya tuh memang khusus didampingi sama nurse-nurse yang ada di sana, apa boleh nih jangan-jangan keluarga yang ikut juga menginap Malah di situ? kan kita punya prosedur untuk kasus-kasus tertentu harus ditunggu oleh keluarga. Misalnya pasien-pasien yang kasus percobaan bunuh diri. Nah, itu harus dijaga sebetulnya sama keluarga. Oke. Tapi ya kebanyakan memang kita malah kesulitan meminta keluarga untuk menjaga. Jadi rata-rata nggak mau gitu ya Bu ya? Ya dengan berbagai alasan lah. Kadang-kadang memang sibuk, tidak ada keluarga seperti itu gitu. Jadi ya kita yang menjaga. Kalau dari kita sendiri kita lebih senang kalau memang pasien itu harus dijaga, keluarganya harus menjaga, terutama yang kasus-kasus yang baru masuk ya, yang harus memang perlu perhatian khusus. Oh gitu. Nah, kalau misalkan yang dijaga, yang didampingi sama keluarga itu berarti dia ruangannya tuh satu gitu Bu? Ya, bersama dengan pasien. Nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa kan kan sudah diterapi juga. Sudah diterapi juga ya Bu ya? Kan dia masuk sudah diobati juga. Oh gitu. Tidak sebahaya yang kita bayangkan. Iya ya. Oke. Dan jadi kalau misalnya kita udah berbincang-bincang sama Ibu ini juga pendengar ya, kita tuh jadinya stigma kita juga berubah. Mudah-mudahan ya, jadi tidak takut ya. Tidak takut dan tidak ada lagi misalnya kalimat nggak apa-apa Bu. Misalnya kalau datang nggak diganggu tuh Bu. Iya, misalnya kalau datang tuh kan agak simpen-simpenan biar nggak dilihat tetangga ke rumah sakit jiwa gitu ya. Padahal mungkin
berobatnya untuk hal-hal yang lainnya gitu. Dan besok-besok jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit jiwa ya udah selfie aja di belakang Iya, tulisan itu ya Bu ya, memang. Rumah Sakit Ernal di Bahar ya. Oke, baiklah. Paling kalau ditanya ngapain ke situ, tak liputan. Itu siapa aja gitu ya Bu ya. Atau enggak main-main gitu ya Bertemu Bu. dengan Iya. teman. Iya. Atau enggak nemuin Bu Yumi Diansi Iya, gitu ya Bu ya. berkunjung. Iya, betul. Baiklah kalau begitu. Nah Ibu, tanpa terasa nih perbincangan kita harus kita akhiri ya. Tapi sebelum diakhiri nih Bu Dr. Yumi Diansi, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita nih terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan di siang hari ini? Silakan Ibu. Mungkin juga bisa mengedukasi teman-teman yang lain, pendengar-pendengar kita yang lain juga ya Bu ya, terkait dengan Rumah Sakit Ernal di Bahar ini. Sejauh yang kita kenal ini ternyata seperti ini gitu. Oke, silakan Bu. Kami mengharapkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan ini menjadi lebih paham akan keberadaan Rumah Sakit Ernal di Bahar ya. Bahwa rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien-pasien yang gangguan jiwa berat, tapi juga melayani masyarakat yang membutuhkan edukasi, membutuhkan konsultasi, membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara umum, karena kita juga punya pelayanan medical check up, kemudian untuk menentukan minat dan bakat anak. Terus ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa kita mempunyai satu klinik anak remaja yang bisa mengobati, melayani anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan situ, bukan hanya pasien-pasien yang dalam pikiran orang bahwa kalau ke Rumah Sakit Ernal di Bahar itu adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Itu sudah jauh, itu sudah berat. Tetapi kita punya kegiatan-kegiatan lain, misalnya psikiatri komunitas ke masyarakat untuk mengedukasi bagaimana preventif dan promotif menjaga supaya jiwa kita tetap sehat. Oke, baiklah. Nah, jadi tadi sudah ditambahkan juga bahwa di situ juga ada yang untuk anak-anak tadi apa Bu? Tumbuh kembang anak ya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya anak-anak yang autis itu bisa ke iya, sana ya, terus Bu, ya? Gangguan-gangguan konsentrasi, kepribadian gitu, yang keterlambatan berbicara itu bisa. Oke, berarti di situ juga ada dokter anaknya juga ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, semakin paham kita ya, jadi semakin kenal kita dengan Rumah Sakit Ernal di Bahar, Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah, perbincangan ini pendengar nanti akan ada juga di Kamis berikutnya, kira-kira nanti apa yang akan dibahas gitu kan ya. Di dalamnya Rumah Sakit Ernal di Bahar ini ada apa aja. Nanti kita akan bahas lagi untuk di segmen selanjutnya, di hari selanjutnya pendengar ya. Nah, terima kasih banyak Bu Yumi Diansi, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Terima kasih Mbak Tata. Udah dibuka langsung ya hari ini untuk dialog kita di siang hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti ada perbincangan selanjutnya dengan topik yang berbeda juga ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu. Sehat-sehat. Sama-sama sehat-sehat ya semuanya sehat ya. Semuanya. Dan yang lain-lain juga, ini banyak tim horenya di sini. Ada Bu Wadir juga dan juga humasnya juga hadir di sini pendengar. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Bu Yumi Diansi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, baru saja perbincangan kita di Bincang Sehat Jiwa ya, dengan topik profil Rumah Sakit Ernal di Bahar, Provinsi Sumatera Selatan, langsung bersama Direktur Rumah Sakit Ernal di Bahar, Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Yumi Diansi FMKes ya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung menyimak dialog kita di siang hari ini melalui akun YouTube RRI Palembang dan juga line telepon di 0711369977, WhatsApp di 082179279090 ya. Nantikan untuk Bincang Sehat Jiwa selanjutnya dengan pembahasan dengan topik yang berbeda juga. Dan Tata juga harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya ya. Setelah ini pendengar, setelah Anda simak Bincang Sehat Jiwa ya, kerjasama antara Rumah Sakit Ernal di Bahar bersama RRI Palembang, Anda bisa menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3. Saya Tata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa.